Nabi Umar sahabat Zainab binti Al-Harits, perempuan Yahudi yang meracuni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Balas dendam adalah motif yang digunakan Zainab binti Al-Harits sehingga dia sampai meracuni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zainab adalah istri Salam bin Miskyam, salah seorang pemimpin Yahudi Bani Nadir di Khaybar. Dia memendam dendam yang mendalam terhadap pasukan umat Islam, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena telah membunuh suami, ayah, dan pamannya pada saat perang Khaybar. Akhir tahun ke-6 Hijriyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta pasukan umat Islam pergi ke Khaybar, sebuah wilayah yang terletak 150 km ke arah laut kota Madinah dan menjadi basis kaum Yahudi. Ketika sampai di Khaybar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta penduduknya menyerah karena sebelumnya diketahui bahwa Khaybar dijadikan tempat konsolidasi untuk menyerang Madinah. Namun penduduk kaum Yahudi menolak seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhirnya terjadi perang yang memakan banyak korban. Perang Khaybar diakhiri dengan perundingan damai antara kaum muslim dan penduduk Khaybar. Mereka sama-sama sepakat untuk mengakhiri perang dengan beberapa poin kesepakatan bersama. Salah satunya adalah penduduk Khaybar harus menyerahkan separuh hasil panen kepada umat Islam Madinah, mengingat pertempuran Khaybar dimenangkan umat Islam. Perlahan-lahan Khaybar menjadi kota yang damai, namun tidak sedikit penduduknya yang masih menyimpan dendam. Zainab binti Al-Harits adalah salah satu Yahudi Khaybar yang tidak terima dengan hasil perang Khaybar. Dia tidak rela dengan kaum muslim karena relatif membunuh orang-orang terkasihnya. Dia mencari berbagai macam cara untuk membalas dendam dan membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pimpinan tertinggi kaum muslim. Dikutip dari buku Para Penentang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Zainab binti Al-Harits mulai melancarkan rencananya setelah perundingan damai dijalankan dan kaum muslim masih berada di Khaybar. Mula-mula dia bertanya kepada salah seorang sahabat perihal makanan kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengetahui bahwa makanan kesukaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dada depan dan pundak domba, Zainab kemudian menyiapkan hidangan domba panggang dan menaburinya dengan racun yang paling mematikan. Domba panggang itu kemudian diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada petang hari, selepas sang Nabi selesai menunaikan sholat maghrib. Awalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ragu, namun Zainab meyakinkan bahwa domba panggang itu adalah hadiah, bukan sedekah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tanpa ada kecurigaan sedikit pun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat memakan domba panggang tersebut dengan lahap. Hingga ketika hendak menyantap bagian paha depan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru menyadari kalau hidangan itu mengandung racun setelah melihat kaki domba. Riwayat lain menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh tulang domba yang berada di tangannya setelah mendapatkan wahyu Allah kalau makanan itu beracun. Sontak saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat yang ikut makan domba panggang itu dibekam untuk mengeluarkan racun. Namun demikian, insiden domba panggang beracun itu menewaskan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bishr bin Al-Bara, meski dia sudah dibekam.
Racun dalam peristiwa domba panggang ini memiliki efek jangka panjang terhadap kesehatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Merujuk pada buku Sirah Nabawiyah karangan Al-Mubarakfuri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan sakit yang sangat akibat racun dalam peristiwa Khaibar itu 1 hari sebelum hari wafatnya. Sekarang saatnya aku merasakan terputusnya urat nadiku karena racun tersebut, kata Nabi Muhammad SAW seperti diriwayatkan Imam Bukhari. Setelah insiden, Zainab binti Al-Haris menjadi orang yang paling dicari setelah insiden domba panggang beracun itu. Setidaknya ada 3 riwayat yang menceritakan keadaan Zainab setelah insiden maut itu. Pertama, masuk Islam. Zainab langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah menyaksikan langsung bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah benar-benar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah dalam insiden domba panggang beracun itu. Hal ini diceritakan oleh Imam Al-Zuhri dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fath Al-Bari Syarh Sahih Bukhari. Kedua, dimaafkan. Banyak sahabat yang gregetan dan berniat untuk membunuh Zainab binti Al-Haris karena telah membunuh Bishr bin Al-Bara dan membahayakan nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dan mencegah para sahabat untuk membunuh Zainab, sebagaimana yang tertera dalam hadis riwayat Muslim. Ketiga, dibunuh. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerapkan hukuman qisas, pembalasan yang sama kepada Zainab binti Zainab membunuh Bishr bin Al-Bara. Maka Zainab dibunuh setelah keluarga Bishr menuntut untuk diberlakukan hukum qisas. Jika dicermati lebih dalam, riwayat-riwayat tersebut tidaklah saling bertentangan, namun terjadi secara berurutan. Pada saat Bishr belum meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaafkan Zainab. Namun ketika Bishr meninggal akibat racun Zainab dan keluarganya menginginkan untuk menerapkan hukuman qisas, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabatnya untuk menjalankan qisas. Muhlison Rahmat